Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dumaris Lumban Gaul dengan NIM 2250401011111049. Yang saya hormati Ibu Novi Haryati SPMP selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Usaha Tani di Agribisnis F. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi tentang urban farming, yang mana urban farming sebagai solusi tanaman perkotaan untuk ketahanan pangan. Adapun overview atau subtopik yang akan dibahas yaitu mengenai tentang urban farming secara umum, meliputi pengertian, urgensi, tujuan, manfaat, tantangan, serta peluang. Subtopik yang kedua yaitu tentang pola dan komplemen urban farming, serta yang terakhir perkembangan urban farming di dunia. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari urban farming. Urban farming atau yang kita kenal sebagai pertanian perkotaan merupakan suatu kegiatan budidaya pertanian yang dilakukan di wilayah perkotaan yang secara umum memiliki keterbatasan lahan sehingga memanfaatkan atap gedung, taman, atau bahkan di dalam rumah dengan menggunakan teknik budidaya yang efisien serta berkelanjutan. Sama halnya dengan pertanian di pedesaan, pada umumnya komoditas yang ditanam pada urban farming ini adalah seperti sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, hingga memelihara hewan seperti ayam, ikan, kambing, dan masih banyak lagi. Kemudian yaitu urgensi serta tujuan urban farming. Urgensi daripada urban farming yaitu maraknya urbanisasi. Maraknya urbanisasi ini menyebabkan lahan untuk pertanian menjadi semakin sempit, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat perkotaan yang sejalan dengan pertumbuhan populasi manusia, yang membuat urban farming menjadi sangat penting. Selain itu, kebutuhan akan lingkungan hidup serta hidup yang sehat menjadi pertimbangan lebih untuk penerapan urban farming. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari penerapan urban farming. Tujuan dari pertanian perkotaan umumnya adalah sebagai sarana untuk meningkatkan ketersediaan bahan pangan ataupun sebagai sumber pendapatan. Kemudian juga sebagai suatu rekreasi dan relaksasi bagi pelaku yang melaksanakannya. Materi selanjutnya yaitu manfaat dan tantangan penerapan urban farming. Terdapat beberapa manfaat dari penerapan pertanian perkotaan, seperti urban farming memberikan kontribusi penyelamatan lingkungan, serta membantu menciptakan kota yang bersih dengan pelaksanaan 3R, yaitu reuse, reduce, and recycle. Kemudian, urban farming juga dapat menghasilkan O2 serta meningkatkan kualitas lingkungan kota. Kemudian meningkatkan estetika kota, mengurangi biaya dan penghematan biaya transportasi serta pengemasan produksi, serta mendapat bahan pangan yang lebih segar. Kemudian, pertanian perkotaan ini juga menjadi penghasilan tambahan bagi penduduk kota, serta mengatasi masalah ketahanan pangan yang semakin marak. Selanjutnya adalah tantangan. Adapun tantangan yang harus dihadapi ketika menerapkan pertanian perkotaan diantaranya seperti status hukum, luasan lahan, pasokan sinar matahari, dan sirkulasi udara, cemaran logam berat, keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam teknik budidaya, serta yang terakhir berkembangnya penyakit menular dari hewan yang kadang mempengaruhi produksi daripada budidaya yang kita lakukan. Kemudian materi selanjutnya yaitu membahas tentang peluang penerapan urban farming. Di sini terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan peluang berkembangnya penerapan pertanian perkotaan di Indonesia maupun secara umum di dunia. Yang pertama yaitu terbukanya peluang pasar yang sangat besar, di mana pasar ini terbuka sejalan dengan pertumbuhan masyarakat kota. Kemudian yang kedua, dekatnya jarak antara produsen dan konsumen, sehingga mempermudah penanganan panen serta pasca panen, transportasi, waktu serta kualitas kesegaran produk pertanian. Kemudian yang ketiga, anomali cuaca yang disebabkan oleh perubahan iklim global, sehingga menyebabkan ketidakpastian pasokan produk pangan dari daerah-daerah sentral. Kemudian yang keempat yaitu peningkatan kesadaran terhadap lingkungan dan hidup yang sehat, di mana ini sejalan dengan peningkatan kemakmuran sebagian masyarakat. Serta faktor yang terakhir yaitu peningkatan arus urbanisasi, tenaga kerja terbatas dari desa berlatar belakang pertanian. Kemudian kita akan membahas tentang pola-pola dalam penerapan pertanian perkotaan. Apa saja sih pola-pola dalam penerapan pertanian? Di sini kita akan membahas dalam pertanian perkotaan itu terdapat 4 subsistem, yang mana subsistem pertama yaitu subsistem budidaya tanaman. Hal ini meliputi teknik budidaya vertikultur, hidroponik,
baik secara substrate system maupun bare root system. Kemudian ada teknik aquaponik, vertiminaponik, serta wall gardening. Kemudian subsistem yang kedua adalah subsistem peternakan. Ketiga yaitu subsistem perikanan yang meliputi integrasi ikan dan tanaman serta sistem terpal. Kemudian subsistem keempat yaitu subsistem composting, meliputi vermicompost, composting, sistem tumpuk, serta sistem mold. Kemudian, apa saja sih komplemen pertanian perkotaan? Terdapat beberapa komplemen pertanian perkotaan yang potensial untuk dikembangkan, seperti yang pertama budidaya tanaman pangan di lahan kosong perkotaan, kemudian bercocok tanam buah dalam pot, pertanian secara organik, hidroponik, aquaponik, aquaculture, roof garden, kultur jaringan, bisnis nursery atau yang kita kenal sebagai tanaman hias, serta yang terakhir yaitu beternak dalam pertanian perkotaan. Selanjutnya penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan agar penerapan pertanian perkotaan dapat berjalan lancar. Terdapat 3 langkah yang harus dilakukan supaya pertanian perkotaan tersebut dapat berjalan lancar, yaitu yang pertama, memberikan penyuluhan, yaitu bagaimana cara meningkatkan kualitas produk, di mana kita memberikan bimbingan dengan cara bekerja secara langsung. Kemudian yaitu memberikan jalur pada transplantasi manajemen, serta memberikan jaminan pasar, di mana jaminan pasar ini untuk memenuhi spesifikasi produk yang diberikan oleh swalayan atau pasar yang akan menerima produk. Kemudian, bagaimana sih perkembangan penerapan pertanian di perkotaan di seluruh dunia? Urban farming atau pertanian perkotaan ini telah menjadi tren yang diikuti oleh seluruh dunia, yang mana kita ketahui bahwa urban farming telah secara nyata memberikan manfaat secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Di sini terdapat beberapa negara yang turut menjadi wilayah yang menerapkan pertanian perkotaan, seperti Prancis, Belanda, Inggris, Rusia, Jerman, Cina, Jepang, Somalia, Ethiopia, dan tidak lupa juga dengan Amerika Serikat. Demikianlah penyampaian saya tentang urban farming secara keseluruhan. Di akhir sesi ini saya akan memberikan kesimpulan di mana urban farming adalah suatu kegiatan budidaya pertanian yang dilakukan di wilayah perkotaan yang umumnya memiliki keterbatasan lahan, sehingga di sini akan memanfaatkan atap gedung, taman, atau bahkan di dalam rumah dengan menggunakan teknik budidaya yang efisien serta berkelanjutan, seperti teknik hidroponik, vertikultur, organik, maupun pertanian atap, serta banyak seperti komplemen yang setelah saya jelaskan. Kemudian, pertanian perkotaan merupakan suatu langkah sinergisasi yang dapat diterapkan untuk menyeimbangkan kehidupan masyarakat di pedesaan dan di perkotaan, serta menjadi inovasi yang menunjang keberlangsungan kehidupan umat manusia yang tentunya berkelanjutan. Demikianlah presentasi juga pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai urban farming. Saya harap dapat menambah pengetahuan serta wawasan daripada teman-teman semua serta mampu memenuhi tugas yang diberikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore bagi kita semua.